Kalau kita kemarin ini PKPNO, bagi yang sudah dianggap, sudah tidak perlu mengulang. Engkang derek, maka dalam 1 tahun setiap MBC harus melaksanakan. Itu karena apa? Karena itu sebagai tulang punggung tetap tegaknya jamiah kita. Itu. Jadi para yai ingkang sampun sepuh niku ampun bayake niku pendidikan kados napa nggih, pendidikan tersepak boten iki ning ngaji niku kemudian ada apa roh ataupun juga semangat yang bisa dibagikan sehingga kemudian kita menjadi semangat untuk berkhidmat kepada NU. Berkhidmat kepada NU padahalnya adalah berkhidmat kepada Islam. Berkhidmat kepada Islam berarti berkhidmat kepada Kanjeng Nabi Muhammad dan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus percaya kepada NU. As-siqatu bi nahdlatil ulama. Percaya bahwa kita adalah nahnu ashabul haq bidini wasiyasi, bahwa kita adalah pemilik kebenaran. Karena NU didirikan itu kan tujuannya hanya 2 sebetulnya, riayatul ummah dan riayatul daulah, merawat, menjaga, membimbing, membersamai umat Islam dan juga umat non muslim. Tapi yang kita adalah umat Islam terlebih dahulu, menjaga, merawat, agar apa? Agar tetap berada pada tuntunan Kanjeng Nabi serta tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka amalia ini dalam rangka itu semuanya. Riayatul ummah. Maka dalam pokok pedomannya riayatul ummah itu kan Al-Qur'an dan hadis Nabi. Maka setiap acara itu harus dibaca Al-Qur'an begitu. Riayatul daulah, merawat kedaulatan bangsa ini, maka kemudian dinyanyikan Indonesia Raya. Kemudian ada Yalal Waton atau yang sering kita sebut Subhanul Waton, Hubbul Waton minal iman, Hubbul Waton minal iman. Artinya apa niku? Kemudian pusaka hati wahai tanah airku. Itu artinya apa betul tak? Ini artinya kayaknya boten. Dekat-dekat nih. Pusaka hati. Kayaknya karena itu cintaku dalam imanku. Jadi kira dari ada yang cintamu dalam imanku atau cintamu dalam iman. Saya bener apa nih bisa nih? Kayak gitu. Nah, cintamu dalam imanku. Artinya apa? Artinya bahwa bagi kita NU, cinta kepada tanah air itu sudah sebagian dari iman gitu. Jadi pun boten iso dipisahke. Ibaratnya itu sudah seperti 2 sisi mata uang kadang. Ini sudah melekat betul. Bagi NU itu ya Islam 100%, Indonesia 100%. Nah, itu kita maka harus as-siqatu bi nahdlatil ulama. Kesulitan bulan ini. Nomor kali menguti mawon niki al-ma'rifatu bi nahdlatil ulama. Jadi kita itu harus mengetahui, ngelmoni piye carane ber-NU ada. Paling tidak dari struktur organisasi. Pertama itu PBNU, kemudian PWNU, PCNU, kemudian MBCNU, kemudian Ranting NU. Bahwa Ranting apa? Anak ranting. Berarti kalau anak ranting itu berada di dusun atau di komunitas. Di komunitas, di masjid-masjid itu bisa anak ranting, dusun atau masjid mana begitu. Kemudian di ranting itu desa, kelurahan, kemudian sampai PBNU. Namanya, nah ini contoh kecil mengatakan apa nanti kalau nyebut. Jadi paling tinggi itu Rois, Rois. Maka kemudian ada Rois Surya,
Jadi Suriah, kemudian ketuanya Suriah itu jenenge Rois. Tergantung tingkatannya. Kalau yang paling tinggi namanya Rois Am, Rois Am. Kemudian ada wakil Rois Am. Kemudian kalau di BW itu Rois biasa, Rois Suriah. Kemudian Rois ini adalah ulamanya NU, inilah pemilik NU yang sebenarnya. Karena apa? Karena NU itu didirikan oleh ulama pondok pesantren. Maka yang paling ideal itu adalah Rois itu adalah ya ulama yang mempunyai pondok pesantren, mengikuti itu. Tapi sekarang ini sudah terjadi perkembangan. Yang penting sudah ada kapabilitas begitu, ada kemampuan dan ilmu yang cukup begitu. Inilah yang mempunyai kewenangan kebijakan. Kebijakan mau dibawa kemana NU itu. Jadi pemilik mobil, berarti mobil itu Suriah ini. Kemudian supir itu sinten? Nah, supir itu jenenge Tanfidiyah kader. Tanfidiyah itu ada ketua. Kalau Suriah itu Rois, kemudian Katib, Rois, wakil Rois, kemudian Katib, wakil Katib. Betul bendahara. Mosok kok kiai kok ngomong duit kok itu. Pokoke kiai itu tugasnya nopo duit dan lawan kita semprot buat sama apa itu? Nantinya duit betul awal ini. Niku maka supir itu jenenge Tanfidiyah. Jadi pulau Pak Haji Suyanto, Pak Haji Slamet iki supir posisine nggih. Supir. Sing supir niku nggih ketua Tanfidiyah. Kalian wakil-wakilipun ada sekretaris, ada bendahara, dibantu oleh lembaga-lembaga adat itu selaku pelaksana. Jadi nek supir ugal-ugalan bisa diberhentikan oleh Rois Suriah kader. Semprit, supir kok ugal-ugalan mobil NU atau itu. Ini Suriah itu. Dan Suriah itu pakai urusan adalah mustasar. Mustasar. Jadi nek Suriah kok ugal-ugalan, sampai dilaporkan mustasar. Ampun supir Suriah niku nggih disupiri mboten ndas keto udah tutut ngoten lagi. Nggih. Niku jadi semua tingkatan seperti itu. Itulah al-ma'rifatu binahdhatil ulama. Dan juga yang lain-lain pun. Sehingga kemudian ketika kirim surat itu cukup buat usah nyebut pengurus PCNU, waktu itu cukup otomatis sampai ke Tanfidiyah, karena yang sehari ini Tanfidiyah pakai tinggal nomor keperluannya, waktu itu langsung dipun atur, waktu ini lebetipun kepengurusan menikah. Oke, contohnya menikah dan contoh-contoh yang lain, monggo itu wonten ADART dipun wonten, jadi kudu moco niki. Ketua Tanfidiyah Rois Suriah ini kudu maca ADART. Bar maca niku nggih dipahami, bar dipahami iso didebat mekaten. Dadi nek ana sing salah iso mertah-mertahke. Nggih. Niku contoh sebagai al-ma'rifatu binahdhatil ulama. Nek pun mangertos niku lajeng kemudian al-amalu bi ta'limi nahdhatil ulama. Jadi kita beramal dengan ilmu nih, dengan taklim pun nahdlatul ulama mekaten nggih. Jadi nek beramal dengan ilmu nahdlatul ulama, nek supun iku dikunut zikir barang itu amal-amal dari NU ngoten itu. Kemudian kita ziarah mekaten. Tujuanipun apa nyambung sangat supados kita boten pedhot mekaten. Nek pedhot iki bahaya. Makin betul iso nyambung datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Upaminipun kok nggih dereng iso tekan ziarah tekari kok diziarah kalian pewarise Kanjeng Nabi iki menika para alim, para ulama mekaten. Tentu kemawon banyak hal yang bisa dilakukan mekaten. Pokoknya amalan-amalan yang sampun kita lampahi menika atas pun kita beramal dengan ilmunya para kiai, ilmunya para ulama mekaten.
mekaten. Ingkang kaping sekawan menika al jihadu bisabili Nahdlatul Ulama. Berjihad dengan cara Nahdlatul Ulama. Boten berjihad dengan cara yang lain. Masalah wonten seniki niki jihad itu diartikan sebagai perang. Pokoknya urung perang itu urung dimaknai berjihad. Nah, padahal jihad menurut Nahdlatul Ulama itu memerangi orang yang kafir dan memerangi kita. Sedikit orang kafir ini wonten itu betul memerangi kita. Wonten kafir niku wawan kemudian penyebutannya niku boten kafir niku. Nahdlatul Ulama niku non muslim katen. Nah, non muslim dalam rangka apa? Berjihad tapi dengan cara yang halus. Karena apa? Kita tidak bisa menolak, siapa tahu besok sampai nopo jenenge anaknya kemudian jadi muslim. Lalu pendetanya pendeta. Ngapain? Pak Sukardi. Niku akhirnya di saja tokoh agama itu kan niku nikahin itu cara Islam berarti kan sudah. Kalau bapaknya enggak berarti harapannya adalah anaknya. Kalau enggak ya cucunya. Itu kan semangat Kanjeng Nabi seperti itu ketika dilempari dengan batu sampai berdarah di Taif itu malaikat Jibril itu menawarkan jasa. Pripun Kanjeng Nabi nek penduduk Taif itu kok rugi gunung niku. Ternyata Kanjeng Nabi boten jawabnya dengan penuh bijak lan penuh arif bijaksana makaten maafkan. Dia itu belum tahu. Kita berharap kalau dia itu tidak maka kemudian anak-anaknya dan sedikit beliau pun jadi Islam kabeh. Dan itu yang ditiru oleh para wali songo mekaten. Jadi jihadnya adalah jihad menyebarkan agama Islam tanpa kekerasan. Lah yang terakhir niki monggo iki rada abot niki as-sabru. As-sabru Nahdlatul Ulama. Sabar tetap ber-NU. Dan masalahnya apa? NU itu orang lain berprinsip ojo sampai api, ojo sampai gede, ojo sampai bersatu. Nah, ini. Jadi ojo sampai bersatu. Nah, penyakitnya kira niku. Nah, butuh apa jenis butuh pendapat kemudian gawe pengajar diri ya niku sing masalahe ngoten niku. Jadi nggih boten ana apa menawi dipahami tetapi banyak walaupun kata Gus Bahar itu justru karena perbedaan dia itu kemudian masjid-masjid itu jadi itu berarti ikhtilafu umati rahmatun begitu ya. Perbedaan di kalangan umat itu malah jadi rahmat gara-gara boten setuju kemudian niku gotok-gotok terus akhirnya lu mau ke Kalimantan ora duwe pondok. Niku rahmate itu perbedaan ngoten. Nggih tetep nek Gus Bahar modele kita tahu kader. Jadi memandang segala sesuatu selalu positif kader. Atosipun menapa? Atosipun kalau NU itu ya kita harus sabar untuk NU kader. Perbedaan pendapat itu biasa tetapi jangan sampai kemudian kita menapa nggih istilahipun menjadi memecah belah kader nggih. Biasanya ini pun mulai pilkada